malam hari ini cukup penuh, luar biasa ini. Ini besok lagi penuh lagi ya. Insya Allah kita etikaf semuanya di sini. Siap insya Allah. Alhamdulillah. Saya menyampaikan tentang adab sholat. Jadi kita bagaimana bisa memperbaiki sholat kita. Nah ini ada beberapa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Secara singkat beliau menjelaskan tentang pentingnya untuk persiapan sholat. Ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Wudu dulu ya, sebelum berangkat ke masjid wudu dulu. Bagaimana tidak buru-buru dan seterusnya. Nah, berikutnya beliau menyatakan berdiri menghadap kiblat. Kadang-kadang orang itu kurang perhatian kiblatnya itu. Kakinya ada yang begini, nggak lurus, sehingga sholatnya miring, begitu. Jadi menghadap kiblat. Terus jangan, kata beliau, la tadummu, kakinya jangan ditempelkan begini. Kadang-kadang kita temukan orang sholat tidak melonggarkan kakinya. Kalau bisa satu hasta lebih dikit. Kemudian kata beliau, mulailah dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas untuk doa supaya hati itu betul-betul terbebaskan dari godaan-godaan. Karena sering sekali kita sebelum sholat itu banyak godaan. Nah, kita bebaskan dengan membaca apa? Qul a'udzu birabbin nas. Beliau tekankan supaya was-was tentang dunia khaba'ithus syahawat hilang. Kadang-kadang kita ini sebelum sholat itu main HP. Main HP itu, nih main HP kan itu, nah kelihatan kan. Mau sholat main HP, pikirannya ke HP. Nah, jangan sampai ketika kita sholat pikiran kita kepada aktivitas sebelumnya. Was-was, akhirnya yang kita bawa ketika sholat itu masalah dunia. Kita beliau begitu. Kemudian kata beliau, hendaknya ihdarul qalb, hati itu hadir, bahwa kita ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya yang dibawa sholat, bahwa kita betul-betul konsentrasi untuk sholat, begitu. Kemudian beliau ingatkan bahwa kamu berusaha untuk bisa khusyuk. Makanya kadang-kadang imam mengingatkan, sallu sholatal muwaddi'. Apa artinya? Sholatlah seakan-akan kamu sholat terakhir. Setelah sholat ini meninggal dunia. Sallu sholatal muwaddi'. Karena hanya kekhusyuan itulah kadar diterimanya sholat kita. Jadi kalau kita sholatnya 4 rakaat, yang khusyuk 1 rakaat, berarti 1/4 sholat kita yang diterima. Ada orang yang bukan hanya 1/4, bahkan 1/10 malah. Kemudian hendaknya kamu merasa seakan-akan betul-betul menghadap Allah. Ya, antak budallah ka'annaka tar, fa illam takun tara fa innahu yarak.
Nah, kalau tidak bisa dikatakan di sini, sudahlah, seakan-akan bosmu memantau, seakan-akan. Kalau tidak bisa betul-betul hati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sur marji nafsaka wa kul fi ya nafsusu ala tasya taslahi min khalqi. Lalu apa kamu enggak malu ketemu Allah Subhanahu wa taala kalau pikiranmu blank, tidak konsentrasi, begitu. Kemudian beliau menekankan supaya betul-betul bagaimana hal-hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan itu dalam sholat itu terjadi. Kemudian, loh, anak-anak kemana ini? Sudah selesai. Lalu kemudian disebutkan di sini bahwa takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu bagaimana kita rasakan takbir kita itu, kita ini pasrah. Ketika kita membuka tangan kita, ya, maka kita betul-betul pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung setelah bersedekap membaca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiyal ladzi fatharas samawati wal ardh. Jadi ketika mengucapkan wajjahtu wajh, aku menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Hati ini kita akan begitu terasa keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai terakhir. Kemudian setelah itu baca qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu kemudian baca Al-Fatihah. Beliau mengingatkan dalam bacaan Fatihah itu yang tasdid ditasdidkan, kata beliau begitu. Kemudian bisa membedakan antara huruf-huruf itu. Ada shad, ada sin, ada dot, ada za, harus bisa membedakannya, kata beliau. Wa qul amin wala tasilhu biqolik. Jadi setelah membaca waladdallin amin, begitu. Jadi jangan langsung, tapi diputus sebentar baru membaca amin. Lalu kemudian setelah itu bacalah surat-surat. Catatan beliau, kalau sholat subuh itu sunnahnya Rasul lebih panjang bacaannya. Kalau sholat subuh, ini yang jadi imam-imam, usahakan kalau sholat biasa setengah halaman, kalau sholat subuh minimal 1 halaman. Untuk sholat subuh, karena Quran al-Fajri karena masyhuda. Quran al-Fajr, bacaan subuh masyhuda. Itu akan secara khusus langsung Allah yang akan menghisapnya. Itu sholat subuh khusus harus lebih panjang dari sholat yang lainnya. Sedangkan sholat maghrib agak lebih pendek. Yang lainnya isya, duhur, asar itu pertengahan. Disebutkan di sini atiwal mufassal fil maghrib min qisarihi wa min adzuhri wal asar wa isya min ausatihi. Contohnya di sini was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Itu kalau di Al-Qur'an kita itu biasanya 1 halaman. Jadi ukurannya itu 1 halaman.
Rakaat kedua baru yang lebih pendek. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha dan seterusnya. Itu pertengahan. Jadi untuk sholat Isya. Kalau tilawah. Kadang-kadang Nyun Sewu di Ibnu Katsir itu imam untuk rakaat yang pertama terlalu pendek bacaannya. Ini enggak benar. Hendaknya untuk rakaat pertama mestinya dimulai dari, kalau untuk zuhur dan asar minimal seperti baca wasyamsi wa duhaha wal qamari idza, itu ketika sirri itu bacanya tartil. Nah kadang-kadang sebagai imam, mohon maaf nanti ada khusus untuk imam, tetapi bacaan Fatihahnya juga tartil. Kalau baca biasa tartil, waktu baca sendiri juga tartil. Kalau panjang dipanjangkan. Jangan sampai kemudian ketika kita ngimami, kita untuk rakaat ketiga keempat itu cepat karena enggak baca secara tartil. Jadi bacalah tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Minimal seperti itu. Berikutnya kata beliau, hendaknya kita wakun fi jami qiyamika matrikon qasiron. Artinya ada jeda-jeda. Jadi jeda-jeda itu umpamanya setelah baca surat tidak langsung takbir. Minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Baru baca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma firli. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Jadi salat itu jangan buru-buru. Ada jeda-jedanya. Jadi setelah takbir, setelah tubuh itu berhenti, baru Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan juga dan seterusnya. Baru selesai Allahu Akbar, berhenti, baru Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah, disarankan beliau ketika jamaah minimal 3 kali. Ketika sholat sendiri, kata beliau 7 sampai 10 kali tasbihnya. Nah ini kadang-kadang sholat sunnah kita rukuk dan sujudnya nggak lebih lama dari sholat biasa. Kata beliau, untuk sholat sendiri tasbihnya diperbanyak, ya, divariasi setelah subhana rabbil a'la, subhanakallahumma rabbana bihamdik, Allahumma firli dan seterusnya. Kemudian beliau juga menambahkan di sini untuk sholat subuh hendaknya berkunut. Kemudian kata beliau hendaknya bedakan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki ketika sujud dilonggarkan, tangannya dilonggarkan, kakinya dilonggarkan, perutnya dimajukan ke depan. Beda dengan perempuan. Perempuan harus ditutup, tangannya menutup. Jangan laki-laki menutup, perempuan menutup, kakinya juga ditutup, lebih dipendekkan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki gagah. Nah, itulah bedanya antara sujud laki-laki dan sujud perempuan. Maaf Ustaz Wahyu, sedikit saya tambahkan ini ya. Kemudian
ketika duduk baca Rabbi firli warhamni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Itu doa yang pendek ini dibaca jangan terburu-buru. Satu persatu. Maka kita harus mendalami doa yang pendek ketika antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni dan seterusnya. Satu persatu dibaca dan kita memahami itu. Lalu kemudian wansur bimasmatil yumnak inda qalika illallah. Maksudnya di sini begini. Imam Ghazali itu kan ini mazhab Syafi'i itu kalau membuka tangan telunjuk itu ketika syahadat. Beda dengan Hambali. Kalau Hambali itu sejak awal sudah dibuka. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu di sini diarahkan oleh Imam Ghazali ketika asyhadu alla ilaha illallah. Tangannya diacungkan. Illallah. Nah, kata beliau, jangan asyhadu alla ilaha illallah itu sudah ngacung, kata beliau. Itu memang mazhab Syafi'i seperti itu. Saya menjamak antara mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Biasanya saya buka dulu tangan saya, begitu syahadat baru saya acungkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu. Wallahu a'lam. Kemudian ada beberapa hal yang jadi kunci kata beliau. Imadus shalah al-khusyu' wa hudurul qalb ma'al qiraah wa dzikr bil faham. Jadi kuncinya dalam sholat itu kekhusyuan. Dan hati itu betul-betul bersama dengan apa yang diucapkan. Jadi kalau kita tidak merespon dengan apa yang kita ucapkan dan sesuai dengan hati, maka tidak sesuai dengan kekhusyuan. Nah, inti daripada sholat itu ada pada kekhusyuan itu. Monggo mari kita berusaha memperbaiki sholat kita. Saya bisa memperbaiki, kita semuanya bisa memperbaiki. Wallahu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.